Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar imla. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tanwin dan tak marbutoh dan tak taknis. Jadi kita akan belajar 3 sekaligus pada kesempatan hari ini. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara penulisan tanwin, ya. Apa itu tanwin? Tanwin itu adalah harokat, di mana harokat itu adalah 2 baris. Ya. Jadi kan harokat itu yang kita kenal itu kan biasanya ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Nah, tanwin itu adalah 2 baris dari harokat 3 tadi. Jadi 2 baris fathah itu namanya fathatain, 2 baris bawah itu namanya kasrotain, dan 2 dhammah itu namanya dhammatain. Nah, tanwin itu dibacanya an, in, un. Nah, jadi tanwin itu akan terbaca an, in, un. Ya, tergantung nanti dari huruf yang berharokat tanwin tersebut. Kalau seandainya jim, ya jadi jan, jin, jun. Kalau seandainya dal, jadi dan, din, dun. Kalau seandainya sa, menjadi san, sin, sun. Itu ya. Jadi tanwin itu akan terbaca an, in, un. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tanwin, huruf yang berharokat tanwin itu pasti terdapat pada akhir sebuah kata. Jadi seandainya ada kata nih, ada kata kolamun. Nah, tanwin itu pasti terletak di huruf terakhir dari sebuah kata. Ya, contoh lain adalah kitabun. Nah, tuh ya. Jadi tanwin tersebut berada di huruf terakhir dari sebuah kata. Sama aja, kolamin atau kitabin. Nah, sama juga kolaman. Terus kitaban. Nah, jadi huruf yang berharokat tanwin wajib berada di akhir kata. Itu catatan yang kedua. Selanjutnya catatan yang ketiga. Jika ada sebuah kata yang huruf akhirnya tanwin, maka tidak boleh di depan kata tersebut ada tambahan alif lam. Mau alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Tuh, jadi catatan yang ketiga, tidak boleh didahului oleh alif lam, mau itu qamariyah atau syamsiah. Ya, jadi tidak ada tanwin yang didahului dengan alif lam qamariyah atau alif lam syamsiah. Jadi tidak ada tanwin dengan al-qamarin, nggak ada, atau asyamsin, nggak ada. Jadi harus terhindar atau tidak ada tambahan alif dan lam. Selanjutnya, khusus untuk fathatain, ya, nomor 4. Khusus untuk fathatain, antum harus menulis tambahan alif. Ya, jadi ketika ada huruf berharokat fathatain, antum harus tambahkan setelah huruf tersebut yaitu alif. Contohnya, kolaman. Nah, kita lihat mim berharokat fathatain, maka antum harus tambahkan alif, ya. Contoh yang lain, kitaban. Nah, contohnya kitaban, di sini ada huruf ba berharokat fathatain, maka harus ditambahkan huruf alif, ya. Fahim tum antum?
Nah, jadi yang ditambahkan alif hanya fatatain ya, kasrotain dan domatain tidak perlu ditambahkan alif. Namun di sini ada pengecualian ya. Fatatain itu tidak akan ditambahkan alif jika ya huruf kata dalam sebuah kata huruf terakhirnya adalah tak marbutoh. Contohnya kurosatan. Nah, kita lihat di sini ada tak marbutoh. Nah, dan dia berharokat fatatain, maka tidak perlu ada alif. Ya. Jadi setiap kata yang akhir hurufnya adalah tak marbutoh atau tak tertutup, maka tidak boleh ditambahkan alif. Contoh yang lain. Madrasatan. Nah, kita lihat di sini ada tak marbutoh yang berharokat fatatain, maka tidak boleh ditambahkan alif. Antum? Jadi untuk pembahasan tentang tanwin, mau itu fatatain, mau itu domatain, mau itu kasrotain, itu harus berada di akhir kalimat. Walaupun dalam satu kalimat ada beberapa kata, biasanya si pembaca akan membacakan langsung. Contohnya kolamun, jadi kolamun, jadidun. Ya. Pembaca biasanya akan langsung membacakan kolamun jadidun. Nah, antum jangan sampai terkecoh ya. Nah, karena itu adalah dua kata, terdiri dari dua kata, kolamun dan jadidun. Jadi antum wajib memakai domatain ya, karena si pembaca nggak bakal ada jedahnya, nggak bakal kolamun jadidun, nggak, tapi harus biasanya disambung kolamun jadidun. Nah, gitu. Paham ya? Jadi antum harus identifikasi bahwasanya tanwin itu berada di akhir sebuah kata gitu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tak marbutoh dan tak tanis. Apa itu tak marbutoh, apa itu tak tanis? Mari kita bahas sekarang. Tak marbutoh. Tak marbutoh yaitu adalah tak yang tertutup. Oke, selanjutnya tak tanis adalah tak yang terbuka. Ya, paham antum? Jadi antara tak marbutoh dan tak tanis itu cara membacanya atau terdengar akan sama, namun berbeda dalam cara penulisan. Oke, mari kita belajar cara penulisan kapan ditulis tak marbutoh dan kapan ditulis tak tanis. Yang pertama, tak tanis jika didahului oleh harokat sukun atau alif mat. Nah, kapan kita menulis tak tanis? Yang pertama, kita akan menulis tak tanis jika huruf sebelum tak tanis adalah huruf yang berharokat sukun atau huruf alif. Ya, contohnya bintun. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada tak tanis. Kenapa kita menulisnya tak tanis? Karena sebelum tak tanis itu ada nun yang berharokat sukun. Maka kita menulisnya menggunakan tak tanis.
Contoh selanjutnya, dorobta. Nah, contoh selanjutnya, dorobta. Di situ ada tak tanis. Kenapa kita menulis tak tanis? Karena sebelum tak tanis itu ada ba berharokat sukun. Itu. Contoh selanjutnya, darroja jatun. Nah, kita lihat, kita menuliskan tak tanis. Kenapa? Karena sebelum tak tanis terdapat alif mat gitu. Jadi setiap ada tak tanis ditulis, maka sebelumnya harus alif mat atau huruf yang berharokat sukun. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, tak tanis harus berharokat sukun. Nah, jika ada tak berharokat sukun, maka cara penulisannya adalah menggunakan tak tanis atau tak terbuka. Contohnya, jalasat. Nah, di sini kita lihat ada tak tanis. Menggunakan tak tanis tak terbuka. Kenapa? Karena dia berharokat sukun. Contoh yang lain, akalat. Nah, kita di sini menemukan penulisan tak tanis karena apa? Karena dia berharokat sukun. Itu. Catatan yang ketiga, tak tanis ditulis karena kata tersebut adalah jamak muannas. Nah, kita juga akan menuliskan tak tanis pada sebuah kata di mana kata tersebut tergolong menjadi jamak muannas. Contoh, kurrosatun. Nah, di sini kita melihat ada tak tanis. Kenapa kita menulis tak tanis? Karena dia termasuk dalam jamak. Ya. Selanjutnya ada darrojatun. Nah, kita di sini juga menggunakan tak tanis. Karena apa? Karena dalam kata tersebut tergolong dalam kata jamak muannas. Selanjutnya, nomor 4, catatan nomor 4. Tak tanis berada dalam tengah sebuah kata. Nah, jika ada sebuah kata yang di tengahnya ada huruf tak, maka kalian harus menulis tak tersebut dengan tak tanis. Contohnya, contohnya madrasatuhu. Nah, kita temukan di sini ada tak tanis atau tak terbuka karena apa? Karena dia berada di tengah sebuah kata. Contoh yang lain, darrojatihi. Nah, kita di sini juga menemukan tak tanis. Ya, karena apa? Karena dia berada di tengah sebuah kata. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana cara penulisan tak tanis, sekarang kita akan identifikasi bagaimana cara mengetahui bahwasanya
kata tersebut menggunakan tak marbutoh atau tak tertutup. Atau tak tertutup. Oke, catatannya ada dua ya. Yang pertama, jika tak tersebut berada di akhir sebuah kata dan didahului dengan harokat fathah. Tak tertutup berada di akhir kata dan didahului dengan harokat fathah. Ya, jadi jika ada kata yang mana tak berada di akhir sebuah kata dan didahului dengan fathah, maka dia akan menggunakan tak marbutoh atau tak tertutup. Contohnya, madrasatun, madrasatun. Nah, di sini kita lihat ada tak tertutup atau tak marbutoh. Nah, sebelumnya dia berada di akhir sebuah kata dan sebelumnya adalah huruf berharokat fathah. Selanjutnya, kurrosatun. Nah, di sini kita menemukan tak marbutoh atau tak tertutup berada di akhir sebuah kata dan dia didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Fahim antum? Yang kedua adalah catatan yang mana ini catatan harusnya dia memakai tak taknis tapi dia memakai tak marbutoh karena ini pengecualian dan hanya beberapa kata saja karena itu memang sudah penulisan dari dahulu dia memakai tak marbutoh. Jadi ada beberapa kata yang harusnya dia secara metode menggunakan tak tanis tapi dia menggunakan tak marbutoh. Contohnya, sholatun, zakatun, qonatun. Nah, ini adalah salah satu atau salah tiga dari pengecualian kata yang harusnya menggunakan tak tanis tapi dia menggunakan tak marbutoh. Kenapa? Karena dalam metode kalau tak didahului dengan alif mat, maka dia akan menggunakan tak tanis atau tak terbuka. Namun beda pengecualian dengan huruf 3 ini. Ya, karena mereka sudah menggunakan tak tertutup atau tak marbutoh dari sebelumnya gitu. Mungkin sekian ya kita belajar tentang cara penulisan tanwin dan cara penulisan tak terbuka atau tak tanis dan tak marbutoh atau tak tertutup. Mudah-mudahan kalian paham, jangan lupa terus latihan dan habis ini akan ada latihan untuk materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.